Assalamualaikum. Mlebu alas mangan ketan. Jatim cerdas saiki ono nang Magetan. Salah satu SMK pusat keunggulan di mana aku didampingi ambek Jatil dan juga Ganongan yang bukan main hebatnya. Menyambut kedatangan Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang beliau juga sebagai PJ Sekda didampingi oleh Bapak Kabid PPSMK untuk menyaksikan ya opo SMK pusat keunggulan yang ada di Magetan ini. Kita saksikan sama-sama, yuk masuk ginceng katelah opo saiki dan apa yang akan disuguhkan. Budal wong. Ya, tentu sebuah kebahagiaan. Kali ini SMK YKP Magetan, SMK swasta tapi meletik wong sebagai SMK pusat keunggulan. Dan ada kesempatan untuk kali ini Bapak PJ Sekda yang juga Bapak Bupati Magetan, Nyun Sewu, tentu didampingi oleh Bapak Kabid PPSMK, Bu Kacap dan Pak Kepala Sekolah sing duwe gawe. Sebelum saya ke Pak Sekda dan juga Pak Bupati, Pak Kepala Sekolah, coba niki kita ini ada di mana dan penjenengan kok ngedapi-dapi duwe bengkel sakmene gede niki asal usule ya apa iki? Monggo, Pak. Yeah. Jadi memang komitmen awal kami ketika mendapatkan program SMK Pusat Keunggulan, kami dalam jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, kebetulan kami juga bekerja sama dengan Daihatsu bersama Pintar bersama Daihatsu, sehingga kita sesuai dengan arahan dari SMKPK yaitu desain teaching factory. Makanya di sini kami membuat miniatur bengkel resmi standar Daihatsu dan kedepannya nanti juga bisa kita gunakan untuk melayani umum. Oh, jadi ini sudah melayani untuk umum ya? Insya Allah sudah. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Pak Sekda, nyuwun sewu nih Pak. Bapak ini sedang melihat sebuah bengkel yang untuk latihan tapi sungguhan menikah Pak. Kinten-kinten akan bagaimana nanti Pak Sekda untuk memotivasi teman-teman Dudika yang kaitannya dengan otomotif untuk lebih support lagi kepada SMK-SMK seperti yang kita saksikan kali ini. Kinten-kinten bagaimana? Saya bangga cabai melihat SMK YKP 1 Magetan ini yang telah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar. Sehingga apa yang saya lihat, teaching factory yang dimiliki ini seperti fotokopi bengkel yang bekerja sama dengan sekolah. Oleh karena itu saya yakin para siswa SMK YKP ini nanti begitu lulus memiliki kemampuan seperti yang distandarkan oleh perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan sekolah ini. Oleh karena itu kami juga menghimbau kepada para siswa yang sudah memiliki kemampuan dasar untuk belajar bekerja. Artinya upayakan bisa berwirausaha, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tentu atas pengawasan dan bimbingan dari pihak sekolah. Ya, ini sebuah penegasan Bapak Kepala Dinas yang juga beliau sebagai PJ Sekda. Pak Bupati nyun sewu. Kita nggumun untuk yang kesekian kalinya menikah. Ternyata di Magetan ini banyak sekali SMK-SMK yang levelnya sudah bukan lagi sebagai sekolahan biasa, tapi sudah mencetak tenaga yang siap pakai sedoyo. Nyun sewu nih Pak. Kalau SMK yang banyak seperti ini, kemudian bagaimana nanti lulusannya? Apakah Magetan siap nih Pak membantu nyiapkan dudi sing mau dipakai setelah dia lulus nyambut gawe nopo dan sebagainya? Jadi kita menyiapkan ekosistem ya. Jadi
Magetan ini harus sumber daya manusianya harus bagus, indeks pembangunan manusianya harus bagus. Salah satu caranya seperti sampaikan oleh Mas Wahid tadi bahwa Magetan ini alhamdulillah 68% pendidikan menengahnya sudah SMK, artinya ini ideal gitu ya, ideal. Nah, jadi seperti di negara-negara maju seperti saya sampaikan beberapa waktu lalu bahwa negara maju itu jelas pendidikannya SMK itu semacam SMK lebih banyak dibandingkan sekolah umum. Sehingga apa? Sehingga lulusannya nanti punya kemampuan, punya skill. Karena apa? Orang Jawa mengatakan nek wong iku nek obah ya mesti mamah gitu ya. Jadi obahnya itu harus punya skill, harus punya kemampuan. Nah, ini anak-anak ini harus kita bekali kemampuan ini. Untuk apa? Untuk harapan hidup selanjutnya. Kita berharap anak-anak Magetan yang pendidikannya menengah harus punya skill, ya, sehingga nantinya mereka bisa mandiri untuk menyongsong kehidupan di masa depan. Iya, tepuk tangan. Pak Kepala Sekolah ini sudah padang dalani ini. Ternyata apa yang akan panjenengan lakukan disambut baik oleh Pak Bupati Magetan. Kita akan lanjutkan lagi di tempat lain yang lebih heboh dan gegap gempita tentang SMK YKP Magetan ini. Ojo nang titi wong, tetap di Jatim Cerdas. Ya, kita ada di lapangan dan ini bukan main. Iki mbuh apa jenenge kok cek Pak Kepala Sekolah sing ngomongno iki ya. Yang jelas iki agak unik dan yang di atas itu cewek atau siswa kita yang memang mempunyai kompetensi di bidang mesin atau alat ini. Pak Kadis nyun sewu menika, Pak. Ini setelah Bapak tadi melihat mulai pintu depan sampai semua kita ikuti kinten-kinten Pak. Untuk SMK YKP ini apalagi yang masih bisa dikembangkan dan napa sudah pantas tuh Pak menjadi kepala pusat SMK Pusat Keunggulan seperti apa? Saya keliling-keliling melihat teaching factory, melihat kelas industri, melihat para siswa berlatih, termasuk juga seperti prototipe perusahaan yang pindah ke SMK ini, sehingga saya memberikan apresiasi cocoklah menjadi SMK Pusat Keunggulan. Namun demikian Cak Bayi, saya yakin masih banyak hal yang bisa dikembangkan karena teknologi digital dan teknologi pada umumnya sekarang ini berkembang dengan cepat. Oleh karena itu, dimulai dari seorang kepala sekolah yang punya semangat perubahan, ini insya Allah akan diikuti oleh semua jajarannya. Wah, ini Jan, tepat. Pak Bupati nyuwun sewu, mumpung menika banyak kepala sekolah SMK dan SMA. Kinten-kinten Pak Bupati untuk SMK di Kabupaten Magetan ada masukan, masih diapakan lagi supaya lebih jos lagi, kinten-kinten seperti itu. Oh ya, ini SMK YKP membuka wawasan kepada kita, memberi pembelajaran pada kita. Di belakang kita ada alat berat. Ternyata teknologi itu kemudian menjungkir balikkan. Ketika dulu alat berat ini sama dengan apa itu sama dengan pekerjaannya laki-laki. Ternyata ini tidak. Dengan adanya teknologi sekarang ada power steering, ada apa, semuanya jadi ringan, semua jadi tombol ya. Ini tergantung kepada kemauan kita. Artinya apa? Artinya pekerjaan apapun sekarang ini terbuka bagi siapa saja, tidak mengenal gender ya. Gitu. Tepuk tangan. Pak Kepala Sekolah singkat mawon Pak, nggih. SMK Pusat Keunggulan. Sudahkah panjenengan puas atau kemudian ingin seperti apa lagi setelah status SMK Pusat Keunggulan ini? Ya, terima kasih. Secara apa yang kami rasakan kurang puas sekali, ya. Karena masih banyak apa yang sudah kami pikirkan dan itu harus terlaksana, dan itu mungkin kita butuh sesuatu yang apa istilahnya out of the box kan seperti itu. The box. Nah, dan yang lebih penting manfaat untuk anak-anak Magetan. Siap. Ono Pak Bupati loh, hati-hati nek Magetan. Ngono ae dhisik kita lanjutkan tetap di Jatim Cerdas.
Kita saat ini ada di salah satu tempat, mungkin ini juga aula mini yang digunakan untuk meeting di SMK YKP ini. Dan panjene lek Magetan duwe gawe gak bain-bain. SMK swastanya saja bisa menampilkan seperti ini. Apa meneh SMK 1 iki. Mestine iso 10 kali lipat teko iki. Nyun sewu, ini saya masih juga dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang beliau juga sebagai PJ Sekda, Pak Bupati juga masih menemani kita di sini, Bapak Kabid PPSMK, Ibu Kacap dan tentu Pak Kepala Sekolah ya yang duwe gawe di sini. Saya nyun sewu ke Pak Bupati dulu. Mulai tadi saya ini banyak dibisiki Pak oleh teman-teman yang ada di sini bahwa anak-anak sekolah SMK YKP ini belum lulus itu sudah di booking Pak Bupati. Jadi sudah diinden oleh Dudika. Nah, kalau seperti ini Pak keadaannya, kinten-kinten nanti semakin banyak lulusan, semakin banyak lulusan. Bagaimana Pemkab mensupport, menjaga, juga mengantisipasi supaya kondisi itu tetap seperti itu dan diinginkan oleh Dudika seperti itu. Kinten-kinten nyun sewu Pak Bupati. Seperti apa langkah yang akan dilakukan oleh Pak Bupati sebagai Bupati Magetan? Ini mumpung wonten kepala sekolah tadi juga bisi gitu. Yang saya lakukan, saya titip pada kepala sekolah, ya gitu ya. Bagi anak-anak saya, anak-anak kita yang sudah bekerja tapi masih sekolah, dijaga betul. Ya, jangan sampai anak-anak ini kemudian terbuai. Nah, karena sudah merasa mendapatkan pendapatan kemudian lupa ngapain saya sekolah, toh saya sudah dapat uang. Saya kebetulan ketua Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur. Anak-anak saya itu, mahasiswa saya itu hampir 50% sudah bekerja. Akhirnya apa? Akhirnya setiap tahun saya harus gelontor terus. Apa tetap kayak gitu, kan tidak bagus itu. Nah, ini saya titip kepada Bapak, Ibu-ibu kepala sekolah yang ada di Magetan, dijaga anak-anak kita. Mas Wahid, saya tadi bisiki Mas Wahid. Saya sebagai Bupati itu, Mas Bey, kalau ngangkat kepala dinas, camat, tanya Pak Camat Ngariboyo ini. Apa pernah saya wawancarai, saya angkat? Enggak pernah saya. Saya tanya, saya lihat aja track recordnya, media sosialnya omongannya api apa elek gitu ya. Gampang aja kita lihatnya. Berbagai segi kita lihat. Tapi khusus untuk jadi kepala sekolah, karena kewenangan saya itu SD sama SMP, tak wawancarai sendiri. Bungku, kenapa itu saya lakukan? Begini Mas Wahid, saya itu punya anak dulu, balita masih, panas titik tak golekne dokter sing apik. Ya, nek golek dukun ya dukun sing top gitu ya. Mohon maaf ini guyone gitu. Ini anaknya orang. Kemudian dititipkan ke saya, ke sekolah untuk dididik, diwarnai. Ya. Kemudian saya memilih kepala sekolahnya tidak benar, dosa saya. Oleh sebab itu, apa yang saya lakukan? Minimal saya harus tahu calon kepala sekolah itu seperti apa, kemudian visi misi saya sampaikan. Ini panjenengan ini mempunyai amanah yang sangat luar biasa. Tolong panjenengan ini kepanjangan tangan saya, jaga betul amanah ini. Amanah orang tua ini. Tepuk tangan. Mbah nuwun Pak Bupati. Pak Sekda, ini kalau kita melihat gelagatnya SMK PK ini, bisa-bisa nanti untuk Pemprov ini bisa kewalahan nih Pak, menampung lulusan yang hebat-hebat SMK Pusat Keunggulan. Sudahkah menika Pak nyun sewu, kebetulan Bapak ini sebagai PJ Sekda tentu petanya sudah bisa diketahui. Kalau membeludaknya anak lulusan SMK yang bagus-bagus ini dan nanti juga tidak tertampung gitu-gitu, bagaimana kebijakan di provinsi untuk pendidikan SMK ini? Saya selalu menekankan kepada para kepala sekolah bahwa tugas kepala sekolah SMK itu tidak berhenti dengan meluluskan siswa, tetapi tugas tanggung jawab moral seorang kepala sekolah adalah mengikuti kemana alumninya. Apakah dia bekerja di perusahaan? Kalau bekerja di perusahaan,
Lakukan evaluasi, apakah sudah bisa bekerja secara profesional. Apabila masih ada hal-hal yang kurang, bicarakan dengan perusahaan tersebut. Karena kita itu sekarang kurikulum merdeka. Kita bangun link and match antara SMK dengan perusahaan, supaya begitu lulus memang betul-betul bisa bekerja secara profesional. Yang kedua, saya selalu menekankan, di samping diberikan pembelajaran kompetensi keahlian, berikan pembelajaran kewirausahaan. Jangan hanya mengkader siswa untuk bermental menjadi karyawan, tapi kaderlah para siswa itu juga berani untuk bercita-cita menjadi juragan. Ini penting. Dan yang ketiga, bangunlah siswa untuk punya cita-cita melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, sehingga SDM kita, IPM kita bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Karena kita punya potensi negeri yang luar biasa, Cak Bey. Kita sepanjang tahun lahan kita menghasilkan pangan, sumber daya alam kita melimpah, tapi apa yang terjadi sekarang masih banyak dikelola oleh perusahaan-perusahaan raksasa dari berbagai negara, karena belum tersedianya SDM yang mampu untuk mengelola SDA yang luar biasa ini. Kalau saatnya nanti mampu, maka negara harus melakukan renegosiasi kembali agar sumber daya alam yang luar biasa ini bisa dikelola oleh anak negeri sendiri untuk mengantarkan negara kita sejajar dengan negara-negara maju dunia. Tepuk tangan. Ini tadi yang ngendikan Pak Sekda, tentu bukan abang-abang lambi. Dicateti ku kepala sekolah, aja akakean siswa tok, tapi dituntun, dipantau sampai lulusnya kok dadi opo. Pak Kepala Sekolah, nggih, panjenengan tentu bahagia dan bangga karena kali ini Pak Sekdis yang beliau juga sebagai PJ Sekda, Pak Bupati ada di sini semuanya. Kita langkah ke depan yang akan Bapak lakukan setelah mendapat banyak petunjuk ini, apa yang akan diambil langkah-langkah tepatnya untuk pengembangan SMK Pusat Keunggulan ini? Terima kasih. Jadi luar biasa sekali Bapak, suatu kehormatan yang luar biasa kami bisa didatangi oleh PJ Sekda selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian Bapak Bupati yang seumur-umur selama saya di YKP itu belum pernah sama sekali Bapak. Luar biasa sampai tadi diselingi ngono ben bantuan terus matur lepok. Yang saya Bapak Bupati 3 kali. Artinya apa? Itu merupakan semangat motivasi kami dalam menjalankan amanah, khususnya pelaksana program SMK Keunggulan, di mana kami nanti bukan sesuatu yang unggul, tapi secara sederhana kami bisa menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah yang lain. Jadi motivasi kami ke depannya, insya Allah kami akan melaksanakan apa yang sudah disampaikan sesuai dengan apa yang kami laksanakan selama ini lebih maksimal. Semangat, tepuk tangan untuk SMK YKP. Kita akan lanjutkan, masih ada satu bahasan lagi atau satu segmen lagi untuk kita semuanya. Ojo nang tindi, tetap di Jatim Cerdas. Nggih, ini tiba pucuk nyuwun sewu, ini langsung saja kita suwun untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan panjenengan Pak Kepala Sekolah disampaikan kepada yang lagi nonton JTV saat ini. Monggo silakan Pak. Panjenengan ajeng ngendikan opo kepada anak-anak yang akan lulus SMP, silakan. Terima kasih. Monggo dulur-dulur menawi putranipun pengen cepet nyambut damel, pengen melanjutkan ataupun pengen berwirausaha, monggo disekolahkan di SMK YKP. Tidak tertib, tidak baik. Ya kudu ngono, dadi kepala sekolah kadang ya tawa-tawa ngono pancen iki. Iya, marketing.
Nyun sewu Pak Bupati, monggo Pak. Untuk yang lagi nonton JTV siang ini. Oh, ya. Terima kasih ya yang kami hormati Mas Wahid. Saya terinspirasi terus sama Mas Wahid itu. Kepada teman-teman saya di Magetan, jargon Magetan terdepan ini yang memberi saran beliau gitu ya. Sungguh ini ketika Pak Guma Madiun datang ke Magetan, ya tepuk tangan untuk Mas Wahid ya. Beliau membisiki saya, Pak Prawoto, Pak Guma itu paguyuban warga Madiun yang ada di Surabaya gitu ya. Termasuk beliau ini. Ya, kemudian bisiki saya waktu ke pendopo waktu itu. Dan saya pakai Mas Wahid. Kemudian yang kedua, saya dibantu banyak oleh beliau ketika saya menghadap beliau, Mas Wahid. Saya ditangisi rakyat saya itu ada sebuah kecamatan yang belum ada SMK-nya, tolong dibantu. Tanah tak kasih gitu ya. Tak kasih 3,5 hektar gitu ya Mas. Langsung beliau nyampaikan, tak bangun Pak Prawoto gitu. Ya, pikiran saya begini, cara berpikir saya begini Mas Bey. Pendidikan seperti disampaikan Mas Wahid tadi itu investasi yang luar biasa. Ya, beliau cerita tadi, saya sepakat. Oleh sebab itu ini menjadi perhatian saya. Nah, kalau saya membangun sendiri tentu tidak mampu. Saya punya tanah itu harus bekerja kalau menurut saya. Saya berpikir tanah ini kan tidak pergi kemana-mana, ya kan? Hanya keluar kantong kiri, dicatat keluar dari Kabupaten Magetan, dicatat provinsi. Sama-sama pemerintahnya. Kenapa saya harus berpikir 2 kali? Kemudian yang kedua, sing sekolah ya rakyatku dewe. Kenapa saya harus berpikir 3 kali? Ya demikian juga ketika saya membangun kampus, toh kampus itu akan tetap berada di Magetan selamanya, tidak akan pergi kemana-mana. Dan yang sekolah nantinya akan memudahkan anak-anak saya, warga Magetan. Bondo sepeda kasarnya bisa sekolah. Oleh sebab itu investasi bidang pendidikan itu bagi saya adalah yang utama. Terima kasih. Tepuk tangan, nembah nuwun Pak Bupati. Pak Sekda, monggo Bapak statement closingnya. Jargon itu adalah kata penyemangat. Oleh karena itu, mari kita teriakkan jargon Magetan. Apabila saya bilang Magetan, tolong dijawab dengan mengepalkan tangan terdepan. Magetan terdepan. Terima kasih. Yang kedua, saya berikan apresiasi kepada Pak Arief Kurniawan, Kepala Sekolah SMK YKP 1 Magetan, yang patut dicontoh oleh semua kepala sekolah. Laporan yang diberikan kepada saya, lulusan tahun 2019-2020 dan lulusan 2020-2021 100% sudah bekerja, Cabai. Ini luar biasa. Ini tanggung jawab moral sebagai seorang kepala sekolah untuk mengantarkan siswa-siswinya sesuai dengan yang dicita-citakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai sudah, dan mestinya kita ya masih akan banyak yang diomong, tapi nanti dalam kesempatan lain atau episode lain kita masih bisa ketemu lagi. Ngono dhisik iwak cucut mangan tape nyimak-nyimi. Monggo kukut SMK YKP Pancen Ciami. Kula Cabai nyun pamit. Wassalam.